got no choice but to believe my doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness. You can just keep it moving. Hey, no, you ain't welcome here. From now till I walk streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward
siap lagi bersuka cita, katakan Amin. Katakan sampai jatuh. Maaf. Oke. Ya. Saya mau ibu-ibu berfellowship, katakan Tuhan Yesus baik. Karena begitu indahnya kalau kita sama-sama mengucapkan kasihnya Tuhan, kalau Tuhan Yesus itu baik. Yes. Tuhan Yesus baik. Oh, betapa indahnya. Belum. Jangan dulu. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapat di kepala harum dan kecandukan jubahnya seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesananlah diberitakan Tuhan agar berkat terjadi curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapat di kepala harum dan kecandukan jubahnya seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesananlah diberitakan Tuhan agar berkat terjadi curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bau rapat di kepala dan kecandukan jubahnya seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesananlah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Yes. Ada sukacita. Coba deh lihat kanan kiri, kayaknya tadi ada yang nggak joget deh. Coba, bener nih, bener. Coba ibu-ibu. Sekali
mengikat. Asalkan Tuhan ku serah, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau berikan, asalkan Tuhan ku serah, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau berikan, asalkan Tuhan ku serah, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah. Yes, silakan duduk ibu-ibu. Sudah berkeringat ya kayaknya ya. Saya kirain karena hawa panas ya di luar. Ya. Saya mau beri kesempatan untuk Bu Ari untuk doa buat persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami semua hari ini ya Tuhan mengalami damai, sejahtera, sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Bahkan terus ada pemulihan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih.
Saat ini ya Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Kiranya Kau kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Dan Kau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang memberikan persembahan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami sudah mengalami ya Tuhan mukjizat yang tidak lazim ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya biarlah setiap persembahan yang kami berikan ya Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Bagi yang siap memberikan persembahan, mari sama-sama katakan amin. Yes, terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Walaupun kami merasakan kejadian-kejadian membuat kami down, turun Tuhan, oh Yesus, tapi kami percaya Bapa, janji-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kau yang selalu memberikan kami kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mari saya ajak untuk menyanyikan satu pujian, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam,
padamu, Yesusku, Yesusku percaya padamu, Yesusku, Yesusku percaya padamu. Haleluya, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ini waktunya Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu apa yang kau mau katakan kepada setiap kami. Ini waktumu Tuhan, suka-sukamu untuk membentuk setiap pribadi kami. Ini waktunya Tuhan, suka-sukamu untuk kami boleh berproses, untuk kami boleh bertumbuh. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kau melihat kesetiaan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarkan waktu ke depan ini menjadi milik-Mu. Berbicara kepada setiap kami secara simpel untuk kami boleh cakap melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang mama mertua, sebagai seorang oma. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan dulu dong buat tim musik luar biasa ya. Gini nih ya, kalau ibu-ibu udah nyanyi ya, luar biasa. Silakan duduk. Terima kasih sebelumnya buat Ibu Utami yang sudah mempercayakan saya untuk sharing. Ya, saya lebih senang bilangnya sharing. Sharing itu berbagi, ya. Berbagi apa? Berbagi kehidupan ketika kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Saya berdiri di sini bukan lebih pandai dari ibu-ibu sekalian. Saya juga seorang wanita, saya pasti ya seorang wanita ya. Bukan jadi-jadian loh, wanita asli, ori. Saya seorang wanita, saya seorang ibu, saya seorang istri, saya seorang oma. Cucu saya sudah 4, yang paling laki semua, yang paling besar kelas 1 SMP, yang paling kecil mau 2 tahun. Anak 3, laki-laki, perempuan 1, suami 1. Tempat ini bukan sesuatu yang baru buat saya, terima kasih Ibu ya. Udah saya setiap kemanapun saya pergi, saya langsung feel at home. Ya, rasa kayaknya karena kebetulan saya itu kuat di dalam hubungan ya, di dalam menjalin hubungan ya. Jadi saya tuh ngerasa langsung kalaupun
Kalaupun kadang-kadang saya diacukan gitu ya, misalnya duduk sendiri, yang lain sibuk, nggak apa-apa, is oke. Tapi saya ngerasa di rumah kayak rumah sendiri aja, mau minum-minum, mau ambil makanan-makanan. Sekali lagi terima kasih Ibu Utami ya. Oke, luar biasa banget ya. Saya bersama datang ke sini dengan seorang hambanya juga, Ibu Betty. Terima kasih, dia seorang keyboard. Saya bilang nanti sekali waktu kita berkolaborasi ya. Kalaupun saya ada di sini bukan karena saya, sekali lagi. Tapi karena Tuhan mau. Shalom ibu-ibu yang ada di tempat ini. Shalom untuk ibu-ibu yang ada di YouTube. Shalom ya. Semangat. Jangan ada yang tidur ya ibu-ibu yang di YouTube ya. Saya di sini aja, saya ngebayangin tadi karena tadi saya juga pagi ada kelas. Saya ini adalah selain dipercayakan Tuhan mengembalakan satu jemaat, enggak banyak juga. Lalu saya adalah seorang konselor. Dan saya adalah seorang pengajar. Belajar Bu, 27 tahun saya ada di gereja GBI. Nggak jauh Bu, kita tetanggaan ya, Rayon 7. Ya. Lewat proses dan saya boleh ada di tempat ini. Semua kemuliaan buat Tuhan. Ya. Oke. Nah, saya mau berbagi nih, walaupun bahasa Inggris kadang-kadang saya pikir supaya kelihatan lebih keren. Ya. Karena saya lihat wanita-wanita di tempat ini luar biasa, jam 3 loh, jam 3. Jam 3 yang waktunya istirahat, atau kalau nggak istirahat, tadi aja saya bilang habis selesai kelas pagi, kayaknya saya perlu kopi nih. Saya perlu kopi, teman-teman saya langsung udah ada kopi ini, terus ada yang jemput semuanya karena Tuhan ya. Ya, what next God? Maksudnya gini, selanjutnya mau apa sih Tuhan? Mau apa sih? Hidupku mau jadi apa sih Tuhan? Ada nggak suka pertanyaan di ibu-ibu di tempat ini? Ya. Kadang-kadang kita kalau ngelewatin badai pergumulan suka nanya, maunya gimana sih Tuhan? Bahkan ada yang nanya sama saya berkali-kali, kenapa saya Tuhan? Halo? Pasti ibu-ibu di tempat ini pernah ngelayanin atau ketemu orang yang bertanya, kenapa harus saya ibu, kenapa saya harus saya? Kenapa mama saya harus kepada saya, bukan kepada adik-adik saya? Ini pertanyaannya. What next God? Bukankah kita semua tahu sebentar lagi Tuhan datang? Ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu Tuhan mau datang, apakah kita mau duduk-duduk diam, cuek dengan program-program gereja yang ada di tempat ini ataupun di rayon? Enggak, ibu-ibu. Saya duduk di sini tadi saya bilang, Tuhan, inilah prajurit-prajuritmu Tuhan. Prajurit loh ibu-ibu dibilang, saya dulu pernah ikut timnya Buluhan bilang bahwa wanita itu adalah prajuritnya Tuhan. Setuju? Amen. Setuju. Jadi kita siap nih, mau tahu apa yang Tuhan kasih buat kita ya. Ayo, oke, pasang dulu seat beltnya. Sudah ya, oke. Next. Oh, jadi saya lihat sini deh, nggak lihat situ ya. Oke, ini saya buat ketika saya 2 bulan yang lalu saya ikut Diklat Kom 200. Ya, saya ikut Kom 200 itu, saya pengajar Kom 100. Ketika saya diajukan untuk Kom 200, saya bertanya sama suami saya, sama kadep Kom saya. Apa saya bisa Pak? Saya selalu bertanya gitu, apa saya bisa Pak? Terus kepala kadep saya bilang gini, Ibu bisa? Oke, saya tanya suami dulu, itu selalu yang saya tanya. Saya tanya suami dulu, karena ketika saya jadi pengajar, otomatis waktu buat dia pasti berkurang. Kalau saya orangnya komit, ketika saya udah menentukan sesuatu, saya dipercayakan, saya pasti pergi kemanapun. Karena saya pernah menjadi orang yang tidak komit. Setengah perjalanan hidup saya itu saya tidak komit dengan Tuhan. Jadi ketika setengah perjalanan saya ditangkap sama Tuhan, saya harus komit. Ya. Jadi ini saya dengar guru-guru yang ngajar saya nih, guru-guru diklat, semua cerita pengalaman hidupnya dari yang gak ada menjadi ada. Terus saya bilang gini, oh Tuhan, ternyata saya pun begitu. Ibu-ibu pun di tempat ini begitu. Di bidang masing-masing, kalaupun tidak bekerja, jadi omah, jadi istri, jadi mama. Halo, mama-mama yang zaman sekarang harus belajar. Kalau nggak belajar dari omongan aja sama anak-anak udah ada gap. Betul nggak? Ya, komunikasinya aja tadi saya ngajar aja oma-oma yang bilang insecure. Ada lagi yang ngomong ini hak prerogatifnya aku Bu ketika dia membayari saya makan. Hah? Apa? What? Hak prerogatifnya saya, bukan saya sebagai pemimpin. Enggak kalau dalam hal ini. Ya.
Ibu-ibu, ketika ibu-ibu melakukan apa yang Tuhan mau, hidup jadi nyantai, santai. Enggak terlalu menuntut, jadi orang jangan terlalu menuntut ibu-ibu. Ya, tiba-tiba ibu bisa dapat, oh, yang Tuhan lakukan buat saya dan keluarga. Ketika saya tidak bisa melakukan mujizat dalam keluarga saya. Contoh, yang namanya masalah ada 3 kan? Keuangan, keluarga, hubungan, sama apa lagi? Kesehatan. 3 itu yang paling besar. Tapi saya perhatikan 27 tahun saya di gereja ini. Apa yang aku gak bisa lakukan, Tuhan lakukan. Apa? Hubungan sama anak. Bukan berarti gak pernah ada masalah. Namanya saya juga punya anak yang paling kecil 26 tahun. Udah beda sama anak-anak saya yang besar. Anak-anak saya yang besar paling besar udah 37 tahun. Beda 10 tahun sama yang si kecil. Waktu saya mengajar anak-anak yang besar, beda. Masih pakai hukum otoriter. Betul gak ibu-ibu? Hukum otoriter. Apa? Ibu selalu benar. Ibu selalu pintar. Ibu selalu ada buat kamu. Betul gak? Sekarang kita mau belajar. Benar gak? Sekarang saya gak memperlakukan itu kepada si kecil. Menurut kamu gimana? Kalau minta maaf gak bilang lagi, Mami minta maaf. Tapi kan Mami maksudnya begini. No, minta maaf, tulus. Jangan bilang, dia bilang, Mami gak usah ngomong. Kita tahu semua bahwa Mami tuh mau sama anak mau yang terbaik. Gak usah dibela. Oh saya gak boleh pindah-pindah ya. lupa. Oke, ya itu ya dasarnya kenapa saya bagi sharing firman Tuhan seperti ini. Lalu ya itu perjalanan hidup saya. Saya kalau belajar KOM 200, apapun yang saya pelajarin, ini teman saya bilang saya belajar terus sampai saya umur 54, saya baru kuliah STH. Halo, baru selesai. Saya selalu mau duduk di depan karena saya tahu ketika saya duduk di belakang distract. Kepikiran, oh iya ya tadi kompor udah dimatiin belum? Oh iya ya suami saya udah disediain makanan ya? Enggak. Tapi ketika saya duduk di depan, saya hanya fokus kepada orang yang bicara di depan. Fokus, ya. Next. Ya, nanya lagi nih. Ke depan gimana Tuhan? Kenapa saya? Tadi saya tanya, why me? Kenapa saya? Kenapa saya Tuhan? Ayatnya ada di situ. Dikatakan apa? Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku, bukan, Mazmur 139, ya, selagi aku bakal anak. Dia bilang, ya. Bakal loh, bakal anak. Belum ada kita di dunia ini, ya. Di situ dikatakan lagi, bakal anak, bisa bayangin gak? Saya suka bayangin gini, oh iya ya sebelum aku ada di dunia jadi jauh ya kali ya. Mungkin sebelum dunia diciptakannya kita udah ditulis sama Tuhan. Ada Ibu Utami di sini, ada Ibu Maria, ada Ibu Marta, ada Ibu Betty. Terus di sini dikatakan apa? Dan dalam kitabmu, kitab kita nih, kita punya kitab kehidupan ibu-ibu. Ya nanti ketika kita ketemu Tuhan Yesus, yang dibuka kitab kehidupan kita. Apakah kita masuk atau kita dilihat, oh kembali lagi, belum selesai. Ya, dikatakan apa? Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Enggak ada tepuk tangan buat Tuhan. Berarti hari-hari yang akan dibentuk. Mau yang enak, mau yang tidak enak, mau proses, mau kaya, mau tidak. Betul enggak di situ dikatakan? Amin. Ya, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Luar biasa firman Tuhan. Saya berproses, yang tadinya saya jadi baper, mulai mengaktifkan saya punya otak kiri, logika. Ya, mulai ngerti firman ini. Oh iya, ketika kita mau emosi, ketika kita mau baper, kita ingat lagi firman ini. Ya kan? Ketika kita dalam lembah kekelaman, kita ingat lagi. Saya kalau ngelayanin, kebetulan saya punya kelas-kelas, ada beberapa kelas yang satu hari saya tentukan ada kelas yang antar gereja, interdenominasi. Pemuritan. Pemuritan gak kayak gini ibu-ibu, sharing, diskusi. Saya tahu ketika dia bertumbuh. Dia pun tahu ketika saya ngajarnya. Ini ngajarnya ibu mental atau memang ibu udah lakukan. Ada kuasa. Pemuritan ibu. Nanti dibimbing beberapa pemimpin di sini bimbing. Kan sekarang kebetulan Pak Niko ada Beyond Success. Ya. Kita mulai lagi ya Bu Betty ya.
Walaupun saya udah dari 2010 memuridkan, tapi saya dengan segala kerendahan hati saya mau belajar. Karena pemimpin sudah tentukan, ya. Ibu-ibu, tidak ada berkat upah dari Tuhan yang luar biasa ketika ibu-ibu ada di bawah otoritas. Percaya, nggak enak, dipimpin tuh nggak enak ibu-ibu. Karena kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Dipimpin sama suami nggak enak, karakternya beda apalagi nggak enak. Dipimpin sama ibu gembala nggak enak. Tapi beri dirimu untuk digembalakan, untuk dimentoring. Supaya apa? Bertumbuh. Amsal kan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Supaya apa? Supaya kita keluar karakter kita, keluar karakter Kristus. Setuju ya ibu-ibu ya? Oke, tadi dibilang why me, kenapa ya? Jadi udah tahu, nggak ada lagi nanya ya, karena saya pernah saya memuridkan, ada orang yang nanya, tapi kenapa saya ibu sampai tadinya nangis 10 menit, lama-lama jadi 5 menit, sampai sekarang nggak nangis lagi. Kalau dia mau nangis saya langsung bilang, kuasai emosimu, suamimu akan dimenangkan ketika kamu punya bisa memanage emosi kamu. Karena di firman Tuhan dikatakan menangkan suami tanpa perkataan, nggak usah lagi kamu ngomong itu Alkitab. Layanilah suamimu. Tadi dia bilang, saya lagi nggak ngomong sama suami saya nih bu, kata dia. Dari hari Seminggu, kenapa? Dia sakit, mama saya mau ke Medan, ngajakin ke gereja. Saya pergi, saya tinggalin dia. Dia pergi ke gereja sekarang ke mes. Dia nggak pernah nanya lagi setiap pagi, gimana kabar anak-anak. Dia tanya, saya juga tanya Roh Kudus takut salah. Saya jawabnya takut salah, kan yang tahu kondisi rumah tangga dia. Saya nggak bisa sotoy gitu loh bahasa ini, ngomongin enggak. Saya tanya Roh Kudus, akhirnya saya bilang gini, saya nggak bisa banyak ngomong, tapi kamu harus minta kasih yang dari surga untuk suamimu. Tapi ini kan mama papa saya, kalau nanti dia nggak balik lagi dari Medan, emang kamu berpikir bahwa mama papamu akan kecelakaan di pesawat? Enggak sih bu, ya jangan pikir yang negatif, pikir yang positif. Suami itu kalau udah semakin tua seperti kayak anak-anak, benar nggak bu Tami? Anak bontot. Kalau dia sakit dia minta diperhatiin, ini lebih dari anak kita. Kalau anak kita udah kasih obat suruh tidur. Kalau suami enggak, minta teh lah, minta dipijitin lah. Betul apa enggak? Yang ketawa di belakang itu pasti pengalaman. Itu gunanya kita ada di dalam keluarga untuk mendampingi suami. Ya. Lalu di sini dikatakan Yohanes 15 ayat 16. Dia bilang apa? Itu ayat saya waktu saya betul. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Ya. 16. Bukan kamu yang memilih aku. Bukannya ibu-ibu di tempat ini yang memilih Tuhan loh. Tadi kan ayat itu udah 139 bahwa dia yang sudah melihat kita bakal anak. Dikatakan apa? Dan aku telah menetap, tetapi akulah yang memilih kamu. Bangga gak dipilih sama Tuhan? Bangga. Bangga banget. Ya. Kita dipilih sama Tuhan. Lalu, dan bukan sampai di situ. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Pergi bukan harus pergi. Pergi dalam arti kata melangkah, belajar untuk bertumbuh. Betul nggak? Ibu di sini ini kalau saya lihat dari beberapa kul ya Bu ya. Gabungan ya. Nah, ibu-ibu yang nyuruh jadi ketua kul harus bisa meresponi dengan benar. Belajar. Karena sekarang jemaat-jemaat kritis. Apalagi kalau dia kecewa sama kita. Kita tidak melakukan apa yang kita bawakan firman. Dia kecewa. Ada banyak di luar sana yang udah tinggal nunggu. Ada Kristen progresif. Kristen progresif itu luar biasa banget. Karena gak ada penghukuman. Orang-orang yang kecewa senang ikut begitu. Sedangkan kita di sini dibilang kejarlah keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan, kudus. Itu mutlak. Gak bisa lagi dibayar sama apapun juga, sama uang sekalipun. Ya. Setuju? Saya mengajak ibu-ibu di sini yang dipercayakan jadi ketua kul lebih lagi. Ikut nanti kalau udah ada yang namanya kelas Beyond Success Bu. Ikut lagi nanti yang lain. Pemuritan untuk wanita Rayon 9 kalau saya nggak salah saya kenal sama Rayon 9 itu ada Ibu Debi Sani di BPD. Saya bersahabat semalam juga karena saya seorang konselor, dia pengajar. Jadi kalau saya mau ada seminar saya minta ilmunya dia, kalau dia konseling orang dia minta ilmu saya.
Itu namanya bersinergi. Ya, jadi di situ dikatakan harus berbuah dan buahnya itu tetap. Jangan buahnya kalau lagi senang buahnya manis, merah, dinikmati banyak orang, tapi lagi baper, lagi perasaan yang nggak enak karena cuman hal. Saya bilang sama ibu-ibu tadi, sebenarnya kita tuh belajar melalui apa? Tetek apa sih bahasanya? Saya bilang cecek berecek. Maksudnya gini, hal-hal yang simpel. Ya, ibu-ibu itu kan bicaranya hal-hal simpel, bukan yang tinggi-tinggi. Hal-hal yang simpel, tiba-tiba lagi mau tidur disuruh ambil teh. Itu kan kadang-kadang kalau lagi kalau perbendaharaan ibu-ibu itu bukan firman Tuhan, bukan persekutuan dengan anak-anak Tuhan yang positif ya. Yang positif. Saya bilang yang mau positif yuk bareng-bareng sama saya satu rombongan yuk, gerombolan yuk di belakang. Tapi yang negatif kalau bisa disingkir-singkirin dulu. Contohnya ketika kita melihat ada teman kita yang pelayan Tuhan dan lain sebagainya. Kita ngelihat anaknya atau suaminya tiba-tiba melakukan hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Kita lihat, udah cukup dilihat, didoakan. Jangan ketika kita lihat, karena ibu-ibu semua pemimpin ngomong deh nih. Si itu, ini anak si ini kan, ini anak si ini nih ya. Saya suka diemin, tapi udah gitu saya bilang, ini saksinya. Hei, di otak kalian ada penghakiman ya. Ya tapi Bu, dia kan anak segini. Terus kenapa? So what? Kita kan gak tahu keadaannya. Mungkin tuh anak lagi anak sekarang dari SD aja ada yang namanya stres. Halo? Cucu saya aja yang balik kelas mau masuk SD gini. Aduh, Memi manggil saya. Memi jangan tanya aku lagi stres. Kenapa? Kenapa stres? Itu tadi temen aku itu loh gak ngajak aku main. Hei, Yohanes 10 ayat 10a. Dia kata apa? Pencuri datang membunuh dan membinasakan. Dari hal-hal yang kecil ibu-ibu, bukan karena kita lihat dia berzina, dia selingkuh, no. Dia curi semua orang yang mau dekat sama Tuhan. Dari cucunya, dari yang lain. Jadi dia baper, dikit-dikit maunya marah. Mamanya juga akhirnya jadi sedikit baper. Nah itu hal-hal kecil loh ibu-ibu. Bukan hal-hal yang di luar di luar pemikiran kita, nalar kita ya. Jadi di situ kan kita harus berbuah. Nggak usah bicara di luar dulu, di dalam dulu. Belajar yang tadi saya bilang. Kalau dulu saya mendidik anak yang ketiga, 1, 2, 3 itu bererot soalnya. Hampir tiap tahun. Saya masih punya emosi baru bertobat. Tapi ketika yang kecil ini saya selalu minta hikmat Tuhan kalau mau nanya. Karena jawabnya dia lebih pintar. Saya bilang sama teman saya tadi, hey, ketika kamu datengin tuh anak menanya, kamu anaknya si A ya? Dia pulang, Mami, teman Mami rese semua tuh orang gereja, pengerja. Betul apa enggak? Besoknya tuh anak gak mau ke gereja. Itu iblis, dia curi. Gitu. Saya gak ada lagi ibu-ibu, 14 tahun saya memuridkan dan saya dimuridkan. Sampai detik ini saya jadi murid di hari Kamis jam 9-11 dari Amerika. Dari busur emas. Kata suami saya, kamu udah ngajar ngapain lagi dimuridkan? Karena saya ngajar saya harus dapat bahan yang baru. Halo, enggak yang basi loh. Masa yang basi sih, saya harus dapat yang baru. Baru apanya? Hatinya yang mau selalu dibaharui. Pikirannya selalu, ketika kita dengar sharing teman-teman kita. Biasa dia, wanita biasa, ibu rumah tangga. Saya percaya ada yang diberkati ketika kita dengar. Ya. Itulah gunanya Cool. Cool itu memenangkan jiwa ketika kita kesatuan hati. Ya. Oke, jadi udah tahu ya, kita harus berbuah, buahnya tetap. Ya, ini cuma tambahan tadi. Ya, berbuah. Mau yang berbuah coba lihat tampang-tampangnya. Terus bilang sama sebelahnya, jangan kayak orang susah dong, berbuah aja susah. Susah banget sih. Apalagi disuruhnya buahnya manis lagi, aduh susah banget. Jangan kayak orang susah ya. Next. Ya. Setelah kita memberi diri sama Tuhan, kita udah diperbarui. Tadi saya bilang beri diri untuk digembalakan. Ibu Utami juga ada gembalanya lagi loh di atas. Gembalanya Bu Tami ada lagi yang orang dunia bilang ada di atas langit, ada langit lagi. Tapi saya senang banget. Saya senang digembalakan. Karena saya tahu saya pasti sedang dikoreksi. Ketika pemimpin saya ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan saya bisa bicara dengan sopan di luar dari pengembalaan. Bu, kemarin saya rasanya gini.
Boleh nggak Bu ngomong gitu sama pemimpin? Saya bilang boleh. Dengan santun, dengan tujuan yang ikhlas. Karena pemimpin kita juga perlu bertumbuh. Bukan hanya dia nunjuk karena dia seorang pemimpin. Kalau saya duduk sama anak-anak, saya pengerja-pengerja saya di pengembalaan saya, kalau udah habis ibadah udah gak ada siapa-siapa. Kadang-kadang saya suka lupa nih, saya umurnya tahun ini 58. Sama anak umur 40, 45, bisa lu gue kalau ngomong. Bu, gue tuh maunya begini Bu. Iya oke. Gue catat dulu ya. Tapi respect tetap. Bukan soal bicara lu gue, respect. Respect bagaimana kayak tadi saya capek, dia tahu saya mau pelayanan, tiba-tiba saya datang udah ada kopi. Bukan soal pemberian loh, bukan. Tapi dia respect, saya tahu ini murid. Ya. Ketika kita mau memuridkan, kita harus jadi murid dulu. Kita harus tahu dulu itu spirit jadi murid gimana sih. Waktu kita dapat PR, waktu kita harus melakukan ini, waktu kita naik ujian, baru kita bisa jadi guru untuk memuridkan. Jadi jangan mau bypass, oke? Ya. Jadi kita tanya Tuhan nih, apa sih destiny Tuhan buat ibu-ibu di tempat ini? Buat saya apa? Di situ dikatakan Efesus 2. Destiny Tuhan ya, perhatikan ya destiny Tuhan ya. Karena kita ini buatan Allah. Coba lihat sebelahnya yang buatan Allah. Cantik-cantik ya. Di luar sana buatan Allah juga enggak? Di luar sana ya buatan Allah juga enggak yang tidak kenal Tuhan nih saudara sepupu kita. Buatan Allah juga enggak? Iya. Tuhan memang buat dia juga. Tapi bedanya apa? Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Ketika kita lahir baru, mengundang Yesus, menjadi raja, jadi Tuhan dalam hidup kita, itu bedanya. Jadi ibu-ibu pastikan ketika ibu-ibu enggak punya hikmat, minta hikmat. Hari-hari mau masak, minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau masak apa ya? Yang masih punya anak, saya kan anak saya tinggal satu yang umur 26 tahun gitu. Tapi itu pun juga, Tuhan bikin apa ya? Kalau saya tanya nih, mau makan apa besok? Terserah. Giran dibikinin ini, aku makan di luar ya mami. Kecewa. Tadi kemarin minta dibikinin, sekarang makan di luar. Iya nanti buat nanti malam aja mami. Gitu. Saya juga diproses, sekarang saya nanya Tuhan masak apa ya? Biar anakku nanti bisa makan sama-sama malam habis makanan. Saya gak mau makanan disimpan-simpan. Tuhan cuman kasih tau, bikin aja toge. Bikin aja tahu telur. Yes. Bener-bener bangun tidur selesai malam udah habis. Itu hikmat. Ya. Jadi di sini dikatakan kita ini ciptaan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Halo ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau melakukan, tadi saya berbagi sama Ibu Betty, saya bilang gini, ketika kita makin bertumbuh sama Tuhan, ada satu ayat yang buat saya itu kuat. Kolose 3 ayat 23. Jadi dikatakan lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, bukan untuk buat Ibu Utami, bukan untuk Pak Yohanes, buat Tuhan. Betul nggak ibu-ibu? Jadi ketika kita lakukan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, ikhlas. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Upahnya dari siapa? Dari Tuhan. Yes, upahnya dari Tuhan. Jadi tujuan Tuhan dalam hidup kita seperti itu. Supaya kita melakukan pekerjaan baik. Kembalikan lagi boleh ke itu. Nah, pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan loh ibu-ibu. Jangan pakai kekuatannya sendiri. Ya. Hari-hari ini ibu-ibu harus belajar. Kalau ibu-ibu nggak belajar, komunikasi aja bisa jadi gap. Ya. Sama anak mantu juga ibu-ibu, saya sama keluarga anak mantu saya nggak ikut campur sekarang, saya tahu. Jadi kalau dia didik anaknya begini, saya harus ikutin. Misalnya dia nginep di rumah saya, dia mau begini. Ada salah satu anak saya yang paling pertama, tapi dia punya anak satu-satunya. Umurnya mau 3 tahun, tidak pernah pegang gadget, tidak pernah nonton TV. Tapi yang satu lagi kerjaannya gadget. Mau makan, dikasih gadget biar cepet. Tapi saya nggak bisa banding-bandingkan. Ada plus minus, saya bilang yang pertama. Nanti ketika kamu sekolahkan anak kamu, dia ketemu teman-teman, dia akan bingung sendiri. Gitu. Biarin nggak apa-apa, kami mau menikmati dulu mami.
Biarin dia jangan kenal dunia yang lain dulu. Tapi nanti kita mulai ajarkan ketika dia mulai sekolah. It's okay. Jadi kalau di rumah si opanya suka lupa mau puterin nonton film film kartun. Saya bilang, papa mamanya gak ngajarin gitu. Kadang-kadang kita juga kalau lagi pergi bersama staycation. Cuma 10 menit papanya udah ngomong. Udah 10 menit. Udah ya matiin ya. Kita harus respect. Jangan kita dengar kayak kemarin. Aku bingung sama cucuku. Nanti kesian mau jadi apa, gini-gini orang tuanya gini. Dia tanya ke saya, betul gak Bu? Enggak sih, cucu milik papa mama kok. Betul gak? Cucu milik papa mama. Kita dikasih anak, kita besarin itu anak supaya berhasil. Setelah dia berumah tangga, dia belajar lagi akan rumah tangga. Kita kan dulu juga gitu. Gak bisa. Gini-gini, oke, itu pilihan. Ya ibu-ibu di tempat ini ya. Jadi ini kita lagi belajar nih. Berubah nih dalam segala hal nih. Banyak sekali. Minta hikmat Tuhan. Bukan kata Bu Maria, bukan kata Ibu Utami. Setiap keluarga punya visi misi beda-beda. Tapi kita harus sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Destininya Tuhan apa? Melakukan pekerjaan baik buat keluarga kita. Buat cucu, buat anak-anak, buat mantu. Ya, next. Jadi udah tahu ya tujuannya Tuhan dalam hidup kita ya. Nah ini poinnya. Gak kelihatan, saya buka ini aja ya ibu-ibu ya. Tolek lagi yang sebelahnya. Jangan ngantuk ya. Ya. Oke, lanjut. Giving my best. Tuhan udah melakukan nih segala sesuatu ya. Tuhan udah kasih tahu nih, kamu udah ditetapkan. Terus Tuhan udah bilang bahwa tujuan kamu adalah berbuat baik. Buat keluarga dulu, saya gak bicara luar. Karena itu keluarga itu menjadi patokan. Ya, bukan berarti keluarga kita sempurna, saya juga masih punya pergumulan. Tapi paling enggak kita lihat keluarga ini keluarga yang mau bertumbuh bersama dengan Tuhan. Bukan yang sempurna loh. Hamba Tuhan sekalipun kadang-kadang ada kekurangan ketika kita lihat. Tapi ketika kita melihat dengan sudut pandang Tuhan akan beda. Oh iya, hamba gembalaku juga berproses. Tapi aku lihat dia mau bertumbuh. Halo, kasih tahu sebelahnya, itu ada di sini loh. Itu ada di sini loh ya. Oke ya. Giving my best. Giving my best apa? Di sini dikatakan di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ibu-ibu saya kasih tahu. Ayat ini kita udah kenal bertahun-tahun. Tapi untuk menghidupi ayat ini bisa gak dalam satu hari? Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 25 tahun. Ayatnya tetap sama. Tuhan bilang apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Orang hidup tuh gak enak, dicubit aja sakit. Tapi ketika dibentuk, diproses melalui pemimpin, melalui gembala kul, melalui siapapun, melalui teman-teman kita. Ketika kita mau, itu luar biasa. Amin, ya. Lalu setelah kita mau memberikan hidup kita yang kudus ini, yang tubuh kita ini, kudus. Karena tujuan kita kan mau serupa dengan Tuhan Yesus. Betul nggak? Mau serupa kan? Kan ya visinya GBI itu kan semakin serupa dengan Kristus secara besarnya gitu ya. Di sini dikatakan setelah kita mau belajar kudus terus, berkenan kepada Allah. Halo, tanya sebelah, mau masuk surga nggak? Halo, masuk surga bukan gratis loh. Ya, ada proses. Ya, oke. Di situ dikatakan ibadahmu yang sejati tadi. Ya, saya ngalamin ini berproses. Amsal 23 ayat 26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku, kata Tuhan. Kan ada ayatnya sebelumnya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Halo ibu-ibu yang di YouTube, saya belum tegur dari tadi. Ya. Jadi kalau ada sesuatu Tuhan bilang, berikan hatimu kepada Tuhan. Persembahkan. Maksudnya apa? Tinggal ngomong aja, Tuhan aku berikan hatimu. No. Ada tindakan yang harus kita lakukan. Yaitu tadi, belajar. Kita mesti punya cara berpikir Tuhan. Oh iya, ketika dia begini, mungkin begini. Tapi aku mau mengampuni. Contoh,
Ketika saya dengar ada orang ngomongin saya yang 35 tahun yang lalu, padahal saya udah berlari sama Tuhan. Saya belajar, ketika saya belajar, dulu saya suka sakit hati, suka ngomong pembelakan diri. Dia dasar aja dia iri sama saya, bla bla bla. Tapi sekarang enggak. Selalu yang saya set di pikiran saya adalah positif. Aku mengampuni. Yes, enak loh ibu-ibu kalau bisa begitu. Nanti ibu-ibu mau 65 aja enggak kelihatan 65. Walaupun lutut udah sakit, kaki udah sakit gitu. Tapi itu terpancar karena semangat terus belajar. Ya. Di situ dikatakan ketika kita memberikan hati kita, mata kita senang melihat jalan-jalan Tuhan. Lihat anak berhasil, cucu-cucu pandai, suami semakin hari semakin mengasihi. Luar biasa enggak? Pelayanan tuh bonus. Ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita balas cinta kasih Tuhan. Tapi yang terutama Tuhan mau hatimu, hidupmu. Supaya kita jadi berkat buat ibu-ibu yang lain. Next. Ya, itu giving my best. Itu yang terbaik yang kita mau kasih buat Tuhan. Siap? Siap. Nggak gampang loh ibu ketika bilang siap, habis ini pulang diproses. Siap? Karena yang memampukan kita luar biasa ibu-ibu di tempat ini ya Bet. Terus respon lagi. Biasanya suka diem apalagi jam 3. Udah ditanya udah tinggal gitu. Ini nggak ada loh Bu sampai ujung sana loh Bu. Ya, penutupnya ya kita lihat Raja Daud. Ya, di Mazmur 78 ayat 72. Saya pernah berapa kali dengar Pak Niko bicara ini dan saya menjadi rema. Dia katakan di sini. Ia Daud mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Maksudnya gini, yang tadi kita udah belajar bahwa kita harus menyerahkan hati kita. Ya. Belajarnya apa? Ya itu belajar. Supaya kita apa? Cakap. Ketika ibu-ibu dipercayakan keluarga, anak-anak, cucu, itu ibu-ibu cakap. Anak saya bisa bilang yang pertama, kalau gimana menurut mami saya senang dikoreksi. Dia suka bilang gini, udahlah jangan minta maaf dulu, saya lihat mami yang sekarang bukan yang dulu. Kalau yang dulu dikit-dikit emosinya luar biasa. Bisa marah, bisa ngomongnya bukan kata-kata berkat. Tapi sekarang banyak diem. Bukannya diem pasrah, enggak. Dan saya juga sama suami udah sepakat, kita nggak mau ganggu nanti keuangan anak-anak. Kita mau hidup mandiri. Mandiri, berapapun yang ada kita harus mandiri. Jangan minta sama anak, dia juga punya kebutuhan masing-masing. Yang pertama itu suka dibilang anakmu yang pertama kan kaya. Kebetulan dia dapat istri yang pengusaha. Dia juga punya kebutuhan. Mungkin dia punya cita-cita buat anaknya sekolah lebih baik. Enak ibu-ibu kalau begitu. Ya. Mau ya ibu-ibu di tempat ini luar biasa nih Bu, benar. Saya baru kali ini bukan karena minta hati ya untuk dijadwal lagi enggak. Tapi benar dari depan sampai belakang semua matanya pada melotot enggak ada yang ngantuk. Jam 3 loh, jam 3. Panas di luar sana coba. Tepuk tangan dulu dong buat CWG ya. Jadi kita mau ya tulus hati seperti Daud. Terus kecakapan tangannya belajar. Mau diajar. Belajar bukan harus sekolah formal. Belajar di cool. Nanti ada beyond success kalau udah dilakukan di sini. Benar nggak Bu Betty? Merubah pola pikir kita, mindset kita dirubahin ya. Terus Kolose 1 ayat 10, penutup. Sehingga katanya Rasul Paulus, hidupmu layak di hadapannya. Terus serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Luar biasa nggak tuh kalau Tuhan bilang kita seperti itu. Layak dalam segala hal, enggak sedikit-sedikit. Terus dikatakan lagi apa? Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Tadi kan dibilang dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Terus dikatakan di sini kita memberi buah. Pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan. Dikatakan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Emang ada pengetahuan yang benar, ada yang enggak benar? Ada. Banyak. Banyak. Saat ini banyak sekali. Ya. Tapi Kolose 1 ayat 10 dikatakan apa sekali lagi saya baca. Boleh para pemusik maju ke depan. Dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Aku angkat tangan duluan loh sama Tuhan. Terus dikatakan lagi dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ingat tetap harus bertumbuh tentang pengetahuan tentang Allah.
Ya, ikut kom. Ya. Ikut kom, Bu. Kom itu dasar sekali untuk kita tidak gampang untuk tergeser ke kanan ke kiri. Lalu apa lagi? Setiap ibu-ibu yang sudah memberikan diri untuk melayani di tempat ini, saya ngomong tegas, saya agak keras. Ikuti program yang ada. Jangan cuek. Kadang-kadang ada yang cuek, ikut Zoom aja dia gak mau ikut. Saya bilang, saya keras kalau ngajar, jangan cuek. Ikutin program apa yang Tuhan sedang bawa di dalam rayon, di dalam kita rayon ya, Paniko terutama ya, ikutin. Ingat ibu-ibu, matamu akan senang melihat jalan-jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari pejamkan mata. Dari depan, tengah, sampai belakang, Engkau hadir Yesus. Engkau melihat setiap kami. Engkau melihat setiap pergumulan kami. Engkau melihat bahkan hati kami yang keras sekalipun. Tapi di mana Engkau hadir, sesuatu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang setia. Ibadah ini. Ketika kami merasa kami tidak bisa melakukan itu Tuhan. Karena banyak luka, karena banyak mungkin hal-hal yang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan, ketika Engkau hadir siang hari ini, firman-Mu singkat. Kami mau menggenapi destiny-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau berbuah, kami mau menjadi wanita yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Dan kami tahu ketika itu sudah waktunya tiba, seperti perjanjian lama akan berkata, 10 orang akan memegang jubah ibu-ibu di tempat ini. Di luar sana banyak ibu-ibu yang butuh mencari Tuhan. Mungkin dalam persimpangan, mungkin dalam luka, mungkin dalam tidak tahu harus berbuat apa. Tapi yakinkan ketika ibu-ibu pulang dari tempat ini, katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan, karena Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberikan hikmat itu. Saya percaya tempat ini akan lebih penuh lagi. Tempat ini akan menuai wanita-wanita di daerah sini, bahkan dari radius yang seringkali kita tidak pernah pikirkan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Utami, berkati setiap jajaran Tuhan Yesus, baik itu ketua kul wanita, gembala kul, Pak Yohanes, keluarga, semuanya Tuhan. Di mana ada hadirat-Mu, di mana ada rumah-Mu, sesuatu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berhenti berkata-kata. Tapi biar Roh Kudus yang memampukan setiap kami, untuk kami boleh menjadi keluar, menjadi pemenang, menjadi pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami mau menjadi pelaku-Mu. Dan kami mau berbuah. Buah itu tetap dan dapat dinikmatin orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Shalom ibu-ibu yang cantik. Diberkatikah hari ini? Katakan luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bu Maria buat sharing firman-Nya hari ini, menguatkan kami gitu ya, mengingatkan lagi, dibangun kembali gitu. Firman yang hidup. Dimanapun kita berada kita jadi proses. Saat kita berproses dan mengikuti prosesnya Tuhan, enak katanya gitu ya, mengalir enak gitu, dan selalu dalam tuntunan Tuhan. Kita masuk ke pengumuman kita. Di depan ada kaos ya, kaos warna hijau toska. Untuk ukur, boleh ke Gembala Kul atau pas saat kita saat ini ada nanti langsung ya. Tolong Gembala Kul atau juga anggota Kul yang belum merasa belum, langsung aja nulis sendiri juga boleh kok, nanti tinggal koreksi. Sebelum kita pastikan untuk akhir bulan ini kalau bisa semua sudah ada ukurannya gitu, karena Bu Ninda mau akhir bulan ini kita selesai, ketahuan berapa jumlahnya, dan mudah-mudahan di bulan Juli itu juga akhir pembayaran, supaya Agustus September kita udah mau menyiapkan keuangan kita untuk acara outing atau acara ulang tahun gitu. Siap ibu-ibu? Siap, oke. Pengumuman selanjutnya kita kul gabungan kita bulan depan boleh ditayangkan, adakah? Ya, ini temanya tentang jemaat yang berdoa yang akan dilayani oleh Ibu Indri pada hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024 jam 3. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain, anggota-anggota yang lain, juga mungkin jiwa-jiwa atau jemaat yang serasanya belum bergabung, waktunya tadi di sini dikatakan yang Gembala Kul, anggota Kul ambil bagian, ambil peran. Tadi kalau kita sepakat di dalam Kul setiap minggunya di situ, maka Kul bertumbuh, maka di situ akan memenangkan jiwa. Jiwa-jiwa sudah ada nih di gereja, ibadah 1, 2, 3. Nah, tinggal kita bisa melihat siapa yang belum, yang deketan dengan rumah kita, ayo colek dan ajak gitu. Oke, selanjutnya nanti sebelum kita selesai kita akan foto bersama ya. Udaranya cerah nggak sih nih kok kelihatannya? Terang ya, jadi nanti kita semua lari ke depan atau menuju ke halaman, kita foto bersama, bagian konsumsi semua ke sana. Jadi nggak ada yang namanya istilah di situ lagi tugas konsumsi, lagi tugas yang lain, semua kita sama-sama mau foto bersama. Setuju? Setuju. Oke, jadi nanti setelah itu. Terus selanjutnya kita akan yang berulang tahun di bulan ini silakan maju ke depan. Yang ulang tahun di bulan Mei, Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Kami undang berdiri semuanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya, selama-lamanya. Mari arahkan tanganmu, kita akan sama-sama berdoa. Bapak, di depan kami ada Bu Santiani, ada Bu Elizabeth. Tuhan, bulan ini mereka bersuka cita karena mereka mengadakan ulang tahun di bulan ini. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Segala apa yang dilakukan, dikerjakannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Menjadi ibu yang baik, menjadi oma yang baik, menjadi istri yang baik. Dan kami percaya mereka juga menjadi gembala-gembala Kul yang baik, yang terus cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan kami percaya setiap kul-kul yang
ada yang diadakan setiap minggunya akan semakin bertumbuh, berbuah-buah, dan akan memenangkan banyak jiwa. Berkati Bu Santiani, berkati Bu Elizabeth Tuhan, kasih anugerah-Mu mengalir berlimpah-limpah. Segala apa yang dibutuhkan, diperlukannya, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Kami percaya Engkau memberkati keluar masuknya, Engkau memberkati anak cucu mantunya, suaminya, dan kasih Tuhan terus berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Masih berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan ibadah kul gabungan di tempat ini atau ibadah CWG di bulan Mei ini Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Ibu Maria yang Tuhan sudah utus ke tempat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh disampaikan hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan rema di dalam hidup kami. Kami bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah, bahkan buah kami menjadi buah yang tetap, dan kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, keluarga besar kami, kul-kul kami, bahkan buat gereja-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati Ibu Maria bersama Bapak Firman dan juga anak cucu mantunya Tuhan. Engkau memberkati dengan segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, bersama dengan rekannya juga Tuhan memberkati di dalam pelayanannya. Dimanapun hamba-Mu ini Tuhan utus, Tuhan akan menjadikan berkat dan banyak jiwa akan dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengucap syukur juga kami boleh melayani Tuhan. Apapun pelayanan kami hari ini, kami percaya Engkau yang membalas dengan segala kelimpahan bagi kami. Kami juga sebagai anggota kul, kami gembala-gembala kul Tuhan, terus hikmat tuntunan pewahyuan-Mu mengalir atas kami. Kami menjadi ibu-ibu yang bijaksana, oma yang bijaksana, kami menjadi istri yang cakap, yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kemanapun kami Tuhan utus, kami percaya Tuhan yang memperlengkapi kami selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Nanti kami mau pulang, sebelumnya juga kami akan menikmati berkat-berkat makanan yang sudah disiapkan oleh anggota kul. Tuhan, Engkau juga memberkati dengan segala kelimpahan. Apa yang mereka sudah tabur, Tuhan, mereka akan menuai dengan segala kelimpahan daripada Tuhan. Kami tidak, sekali-kali kami tidak akan berkekurangan, tapi kami akan berkecukupan, berkelebihan, bahkan kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan nanti sebelum kami pulang, kami juga boleh berfellowship satu dengan yang lain. Kami boleh merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan sebelum saatnya nanti kami akan pulang, sertai kami, pimpin kami dari tempat ini di perjalanan sampai ke rumah tangga kami masing-masing atau tujuan kami selanjutnya. Tuhan ada bersama-sama kami dan kami sampai di tujuan kami masing-masing dengan selamat. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu untuk diberkati Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah, berkat Allah, berkat dari Roh Kudus, dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya, mengangkat kita di awan-awan yang permai di surga yang mulia. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Baik, kita langsung ke depan untuk foto bersama. Oke.